Tapi gue nggak ada videonya, kan nemu aja. Ada videonya tuh? Iya baru lihat lagi. Aduh. Lucu. Gue tuh sebenarnya dulu agak curiga sebenarnya. Cuma kan gue nggak mau berburuk sangka ya. Aku ada hasil investigasi tapi bentuk ini ya, bentuk wawancara teman ya dengan orang-orang yang kita wawancarai, nanti sebagai bahan masukan aja. Kalau Mas Denny mau kita kasih, tapi tidak untuk disebar dan tidak diperkenalkan orang lain saya kasih. Untuk lebih mengetahui karakter orangnya kan. Karena kita ini kan mau perang nih. Kalau perang ini kita harus tahu arahnya, sana gitu kan, nggak bisa gitu. Iya, ini sayangnya kemarin mediasi gue nggak berhasil aja nih, anjing nih. Kenapa dia nggak mau ya? Permen sengaja. Ya, maaf ini ya para dia, gue maaf ya, dia agak, ya pasti feeling gue dia agak baper sih sama lu juga. Dan dia juga agak kecewa dan baper juga sama Agus menurut gue ya. Kan saya itu nggak mau kan utama ya, oke lah saya mau, tapi saya pikir-pikir lihat dari nadanya Mas Denny kan, saya pikir ngapain saya maksa ngotot, kan saya nggak penting bagi saya itu, ya kan, betul nggak, Mas? Benar itu benar. Kan gue masih melihat itikat baik lu di situ ada. Gue apresiasi banget. Makanya gue coba banget untuk mempertemukan dua belah pihak ini. Cuman sayangnya gue berhasil di situ. Gue agak sedih sih karena biar cepat kelar juga kan ya. Itu wawancara dia bilang 3 hari donasi, sisanya buat ODGJ, itu kapan ya? Itu wawancara udah sebelum kemarin gue ngobrol sama dia tuh. Itu berarti sebenarnya gini ya, kalau Agus cuma 3 hari, sisanya bebas, sisanya dibebas, sama aja kan begitu, betul Mas? Kan kira-kira. Iya, itu dia agak sulit jawab. Sengaja gue masukin tuh buat bahan lo. Terus kedua itu ada sih saya itu dia rekam itu kan pembicaraan dengan asisten, bekas orang dekatnya semua, yang tahu semua dalamnya luar semua. Iya sih. Makanya saya bilang kita mau kejar dia punya auditnya itu, mulai dari dia buka YouTube sampai pertama donasi Gunung Semeru, itu kan ada 3 rekening, itu pun yang didapat tuh 128 juta, tapi yang diserahkan cuma 10 juta. Ini gue mau nanya nih sama lu nih. Iya. Tapi lu nggak rekam kan ini pembicaraan gue kan ya? Oh enggak. Oh, awas lu ya, rekam. Ini gue mau nanya pribadi soalnya. Iya. Menurutmu, kan gue ngeliat ya, ini jalur rekam ya, ntar lu adu domba ke gue lagi, awas ya. Enggak. Gimana? Jadi dia itu kan lumayan hedon tuh, lumayan ya. Dia, oh ya, udah jawabannya dah di situ. Dia itu makanya saya tantang, lu anaknya siapa? Rumah lu di mana? Fotoin aja gitu kan. Penghasilannya di mana gitu. Nanti kan iya, gue agak pertanyaan itu tuh sebenarnya. Karena orang dekatnya bilang dia ani-ani juga gitu. Ada orang dekat. Iya, gue sempet denger juga soalnya ada yang nyimpen gitu-gitu. Tapi gue kan berbaik sangka aja kan maksudnya. Di apartemennya ada semua lengkap. Kalau saya sih nggak, kalau ke situ ya namanya manusiawi ya, nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalahnya ini maksudnya dia itu narkoba. Ada narkobanya emang? Ada. Bahkan ini orang ngaku bahwa dia pernah diajak sama dia. Serius lu? Iya, sekarang gini Mas, orang kalau ini pengalaman gue ketemu orang di Indonesia ya, ini pengalaman aku sebagai lawyer ya, itu kalau udah bertemu dengan saya tuh Mas, lebih bagus dia cari damai, dia nggak usah ribut sama aku gitu. Iya, karena aku tuh orangnya Mas, kalau melawan aku tuh cukup bilang wah Parat baik, Parat hebat, kalah saya Mas. Iya kan, betul gak? Karena aku pikir iya, kalau gue jadi novis sih, gue mah nyantai-nyantai aja udah lah, sini yuk ketemu yuk beresin lo. Apa sih gini. Nah, sekarang saya lihat videonya lagi, dia bilang Agus menyerahkan, dia seolah dia dibagi, enggak lah, memang dari rekam jejaknya digitalnya bahwa dia gimana? kan ada di video, dia bilang video di mana? Ada, nanti saya kirim videonya. Dia bilang saya nggak memaksa, Agus menyerahkan secara sukarela gitu.
ada rekamannya katanya gitu. Iya, yang uang 1 miliar itu kan. Iya, tapi tidak. Tapi awalnya lain. Awalnya hanya mau ngecek mutasi. Tapi tiba-tibanya kesananya namanya orang buta ditransfer. Tapi ada WA-WA-nya. Wancam akan dinsos. Saya ini lengkap kan yang saya kirim ke Mas itu percakapan itu. Tapi tanda tangan Agus kan. Cep jempol. Dia orang udah malu Mas mau dilaporin ke Densos. Jempol. Ya tapi kan dia Berarti malu. ada bentuk intimidasi. Tapi intimidasinya ini enggak intimidasi yang artinya itu boleh gitu loh dilakukan, melaporkan dia kalau misalnya dia tidak. Kami sudah gelar di Polda memang tinggal hanya butuh apa? Hanya butuh somasi dia balikin. Kalau dia nggak balikin udah terlapor dia. Bisa masuk sampai tersangka. Oh pasti. Lu pastinya berapa persen? 1000%. Aduh, jangan gitulah. Sekarang gini Mas, saya mau tanya, donasi itu apa artinya? Donasi itu artinya sukarela ya? Ya, semangat sukarela, ya kan? Iya. Sekarang Agus ini kan nggak minta dia, dikasih dan biasa jumlahnya pun wajar. Tunggu. Lu kalau konteksnya nggak minta, di podcast gua yang pertama itu ada meminta bantuan loh. Iya, maksud saya nilainya. Kalau namanya orang buta, kecuali ada orang buta nggak ada orangnya, ini kan ada, wajar, itu namanya sedekah biasa. Oke, kalau konteks itu. Oke, lanjut. Nah, tiba-tiba udah dikasih, ya. Iya. Tiba-tiba ya dia harusnya menikmati uang itu lah. Cuman caranya Nopi ini kan pintar. Dia mau bilang, wah gue 1,5 BPJS katakan. Orang takut. Oh gue disuruh. Tunggu. Seberapa besar sih tendensinya dia mau ngambil uang donasi? Oh, sekarang dari video yang terakhir itu, coba ini yang saya kirim ke Mas ini videonya ini, jelas-jelas kok dia ngambil. Tapi kan dia nggak pakai. Jawaban Nopi setelah tahu akan dilaporkan Agus dan minta mengembalikan uang yang telah dikembalikan Nopi, aku kira semua sudah selesai dari Agus sendiri mengembalikan uang yang tanpa ada paksaan. Kita ada rekaman suaranya gitu ngomongnya Mas. Iya, tapi kan uang yang dia pakai itu kan dengan dalil untuk diamankan pihak yayasan supaya tidak salah gunakan lagi. Kan dalilnya itu. Ya, tapi dia tidak punya legalitas dan kapasitas ke situ. Legal standing nggak ada. Kalau legal standing nggak ada itu. Nggak ada. Bagaimana berarti legal lebih ke moral aja ya? Ya moral, tapi legal standing nggak bisa sama aja dia. Kalau diambil nih, sini ambil dia kasih. Kalau itu gue kayaknya setuju lagi kalau ambil cash kan di atas. Soalnya gue lihat Hotman juga ngomong benar juga. Memang kalau udah masuk ke dalam kasnya si Agus itu, dianggap ya sudah punya Agus itu. Iya. Tapi secara moral kalau penyalahgunaan ada gitu. Kalau misalnya saya nggak nemu ini WA-nya dia, mungkin sih, Agus nyerahkan. Tapi kan masa orang buta menyerahkan ke yayasan aja nggak benar lah. Iya, under tekanan memang ada, tapi tekanan itu dikarenakan pertanggungjawaban moral kan. Parah dia, kalau dia nggak balikin parah, kita laporin dia. Tahan dulu. Kan dia kan menekan berdasarkan pertanggungjawaban moral. Kalau secara alasan dalil itu legal standingnya ada nggak? Ya kalau misalnya orang menipu itu kan dengan bujuk rayu. Betul, cuma kan kalau dengan pertanggungjawaban moral secara hukum dia bisa nggak menggunakan alasan itu untuk menghindari dia mengambil apa yang bukan hak dia, ngerti kan? Kalau misalnya gini nih, kalau misalnya dia itu yang mengumpul dana baru dia menyerahkan, dia ambil lagi boleh. Oke. Nah, tapi kan ini dia aja, saya cuma 3 hari aja, sisanya kita bagi-bagi. Itu moral apa juga nggak ada aja, bisa juga begitu dia. Bukan bagi-bagi dia ambil kan, maksudnya dia bagi ke untuk bantu yang lain gitu kan. Ya tapi itu nggak boleh kalau akadnya itu, kecuali dia bilang kan dana ini kan ada juga orang yang ngirimnya seminggu kemudian, sedangkan dia sudah membaiatnya seolah-olah 3 hari aja untuk membantu si Icang gitu atau siapa gitu. Iya, cuman itu juga kita juga nganggap kayak ini kan membingungkan ya. Maksudnya orang berdonasi ini sebenarnya jadi